Hai, what's up? Gimana hari kalian? Semoga happy terus. Jadi hari ini aku mau lanjut part 2 tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia. Nah, buat kalian yang belum tonton part 1-nya, coba deh nonton dulu yang part 1, baru kalian lanjut ke part 2-nya. Karena aku kemarin udah jelasin pengertian tentang mitos-mitos Indonesia, jadi hari ini aku mau lanjut aja part 2-nya. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut aja. Yang pertama, burung gagak berputar-putar di atas rumah. Burung gagak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Salah satunya adalah apabila burung tadi ini terbang dan berputar-putar di atas rumah seseorang, konon akan ada penghuni rumah yang meninggal. Kalau pengalaman aku sendiri, memang aku sering banget dengar kalau ada burung gagak yang berputar-putar di atas rumah seseorang, pasti ada yang bilang kalau itu bakal ada orang yang meninggal di rumah itu. Tapi pada saat itu emang aku bukan orang yang gampang percayaan ya sama hal-hal yang kayak gitu. Kecuali kisah anaknya Nabi Adam, itu baru aku percaya. Oke, lanjut yang kedua. Tidak boleh sering menangis saat hamil. Ini lucu ya, karena konon ada yang bilang kalau kita sering menangis saat hamil, maka anak yang dilahirkan akan cengeng dan sering kali menangis. Tapi ngomongin soal anak yang baru lahir ya, emang setiap anak itu nggak ada yang ketawa pas dilahirkan, pasti semua pada nangis. Gak mungkin ada bayi keluar langsung ketawa, itu kan serem ya, nggak lucu. Jadi ini mitos. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu larangan menikah di bulan Surah atau Muharram dalam Islam ya. Sebagian masyarakat Jawa masih sangat percaya akan larangan ini. Jika kita menggelar hajatan di bulan Surah ini, dipercaya bisa mendatangkan banyak kesialan. Coba deh, ini aku sering banget denger ya sama orang Jawa, karena aku kan lingkungannya rata-rata banyaknya orang Jawa semua, dan aku juga orang Jawa, tapi Jawanya Jawa Sumatera, dan untuk hal-hal yang kayak gini aku masih, agak ya, nggak terlalu percaya amat, tapi masih ada sedikit-sedikit. Dan kalian orang Jawa coba komen di bawah gimana pendapat kalian sama mitos yang satu ini. Tapi itu tergantung kalian sih, gimana menurut kalian, coba komen di bawah. Oke, lanjut yang keempat. Ini mitos yang waktu kecil tuh sering banget denger, dan aku yakin kan juga pasti sering banget denger, yaitu duduk di atas bantal. Hal-hal yang dipercaya sama mitos ini adalah apabila kita duduk di atas bantal, maka itu akan menyebabkan bisul. Jadi bisulan gitu ya, jadi kayak bisulan gitu. Kalau kita duduk di atas bantal jadi bisulan. Tapi ini cuma mitos, karena itu hal yang mustahil banget dan nggak mungkin. Cuman gara-gara dudukin bantal doang, kalian langsung bisulan, itu nggak mungkin banget. Yang kelima yaitu keluar saat maghrib. Orang tua emang sering banget ngelarang anaknya buat jangan keluar pada saat maghrib tiba. Karena pada saat maghrib tiba, maka makhluk halus akan berkeliaran di waktu maghrib. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah keluar pada saat maghrib tiba bisa menyebabkan penculikan oleh wewe gombel. Tapi walaupun ini cuma mitos, yang namanya keluar saat maghrib itu emang jangan dilakuin ya, karena waktu dimana umat muslim itu beribadah. By the way guys, kalian percaya nggak sih ada wewe gombel? Wewe gombel tuh beneran nggak sih? Coba ada ceritain di bawah. Oke, lanjut yang keenam, yaitu mandi di malam hari. Mitos yang beredar, mandi malam hari adalah hal yang sangat tidak baik. Selain bisa menyebabkan rematik, tetapi bisa mengundang makhluk halus juga. Kalau ini, memang ya, mandi di malam hari itu bisa menyebabkan rematik. Tapi kalau untuk mengundang makhluk halus, kayaknya enggak. Dan coba kalian yang sering mandi malam, ceritain di bawah apakah kalian pernah diganggu sama makhluk halus, atau mungkin tidak sama sekali. Lanjut yang ketujuh, menyisakan nasi saat makan. Ini mitos yang agak aneh, lucu, dan gak mungkin banget. Mitos yang beredar yaitu, jika kita menyisakan nasi saat makan, maka kita membuat nasi tersebut menangis. Pernah lihat nasi menangis gak? Gak pernah ya kan? Jadi cuma mitos, ini supaya anak-anak itu ngabisin makanannya. Oke, lanjut yang ke-8. Aku yakin banget yang ke-8 ini kalian pasti sering banget denger, yaitu gigi copot. Banyak yang bilang kalau gigi atas kita copot, maka seseorang harus melemparkannya ke atas genteng. Begitu juga sebaliknya. Itu dilakukan supaya gigi itu tumbuh kembali. Ini lucu banget sih, dan ada juga yang bilang kalau gigi kita copot, kita taruh di bawah bantal, maka itu bisa berubah menjadi uang. Ini nggak apa-apa ya kalau misalkan gigi kalian copot, dibuang sembarangan aja juga nggak apa-apa, karena itu pasti bakalan tumbuh, kecuali umur kalian sudah tua dan gigi kalian copot, kemungkinan itu nggak bakal tumbuh lagi. Yang ke-9 yaitu memakai baju terbalik. Mitos yang dipercaya adalah memakai baju terbalik tanpa sengaja bisa mengundang rezeki. Namun,
Jika kita menggunakan baju terbalik dengan sengaja, maka akan ada satu musibah yang akan menimpa kita. Yang ke-10, suami dilarang menggunting sesuatu. Jika istri tengah hamil, maka suami dilarang menggunting sesuatu. Konon, bayi dalam kandungan akan lahir cacat. Nah, kalau ini jangan dipercaya, karena maaf ya, cacat atau enggaknya itu kan cuma Tuhan yang tahu. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak, atau apalagi buat mitos-mitos kayak gini, itu nggak baik ya. Lanjut yang 11. Pakai baju hijau di pantai selatan. Ini pasti kalian sering denger. Konon memakai baju berwarna hijau di pantai selatan bisa menyebabkan kita hilang. Oleh Nyai Roro Kidul. Ini serem sih. Kalau ini gimana menurut kalian? Ini percaya nggak percaya itu tergantung kalian sih. Tapi emang aturannya di sana tuh nggak boleh pakai baju warna hijau. Jadi ikuti aja peraturannya. Lanjut yang ke-12, nyapu tidak bersih. Banyak yang bilang, terutama orang tua ya, kalau kita nyapunya tuh nggak bersih, maka kita akan mendapatkan jodoh yang berewokan. Ini lucu sih, tapi kalau menurut aku ini enggak, karena kan jodoh itu udah diatur ya sama yang di atas. Tapi kalau yang berewokan tuh kayak gini, yakin nggak mau? Lanjut yang ke-13, ini sama yang kayak nomor 12 tadi, masalah jodoh juga, yaitu makan sayap ayam. Bagi seorang gadis yang makan sayap ayam, dipercaya bisa jauh dari jodoh. Ini juga lagi-lagi cuman mitos ya. Nggak apa-apa makan sayap ayam karena jodoh tuh udah diatur sama yang di atas. Oke, lanjut. Lanjut yang ke-14, yaitu buka payung di dalam rumah. Banyak banget ya mitosnya. Mitos yang beredar, jika kita membuka payung di dalam rumah, maka kita akan mendapatkan nasib sial. Aku nggak pernah tahu sama mitos yang ini dan nggak pernah dengar, baru pertama kali ini. Oke, lanjut yang ke-15 sekaligus yang terakhir. Nggak sih, ini nggak terakhir sih, maksudnya terakhir untuk part yang kedua, karena ada part yang ketiga, jadi tungguin aja. Makan di kasur. Orang zaman dulu percaya, jika makan di tempat tidur, akan mendapatkan jodoh yang pemalas. Lagi-lagi soal jodoh, ini nggak tahu juga dan baru pertama kali dengar ini, jadi gimana menurut kalian? Well, segini aja videonya untuk mitos-mitos part 2. Apa pendapat kalian sama mitos-mitos yang ada di Indonesia? Terutama yang tadi aku baru sebutin, apakah kalian percaya sama hal-hal yang kayak gini? Dan coba deh tulis di kolom komentar dari nomor 1 sampai nomor 15 mana yang pernah kalian dengar atau pernah kalian lakuin. Dan makasih yang udah nonton sampai akhir. Oh iya, aku mau tanya sama kalian. Kalau gabut, kalian tuh ngapain aja sih? Karena aku tuh gabut banget semenjak ada pandemi. Emang mungkin nggak cuma aku aja, tapi kan juga mungkin lebih gabut lagi. Dan untuk video ini tuh aku kurang semangat karena badan aku agak lemes, gimana ya, agak pening juga. Jadi aku minta maaf kalau videonya kurang semangat, tapi aku akan berusaha untuk video-video selanjutnya lebih semangat lagi. Kita doain aja semoga ini cepat kelar. Oke, segini aja. Stay tune in my channel. Keep smiling guys, and bye-bye.